saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki dalam persekutuan doa pertama di masa Advent dan Natal tahun 2020. Maka mengawali persekutuan doa ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Mari kita bersatu hati dalam doa, mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya layankan. Puji syukur kami aturkan kepadamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini kami telah memasuki masa Advent dan Natal tahun 2020. Kami diingatkan untuk menyiapkan segenap kehidupan kami dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus, baik dalam perayaan Natal maupun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, supaya kami tidak didapati dalam kondisi lengah dan sembrono, namun kami sungguh didapati hidup terus berjaga-jaga dan berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Maka Bapa di surga, di persekutuan doa pertama masa Advent tahun 2020 ini, kami siap mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari, sudah barang tentu dalam pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan dalam persekutuan doa pertama di masa Advent Natal tahun 2020 ini terambil dari kitab atau surat 2
2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 15. Demikian sabda Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun judul renungan dalam persekutuan doa masa Advent dan Natal yang pertama di tahun 2020 ini adalah menyambut Tuhan dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan. Siapakah Yesus bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya? Serempak kita akan menjawab bahwa Yesus adalah Juru Selamat Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita serempak menjawab bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita.
Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pegawai istana yang anaknya sakit, orang yang sakit di tepi kolam Bethesda, perempuan yang berzina, dan masih banyak lagi yang lainnya, mereka semua pun mengatakan Yesus adalah juru selamat. Memang tidak seorang pun di antara kita pernah mengalami atau bahkan berjumpa secara langsung seperti yang dialami oleh orang-orang yang saya sebutkan di atas. Akan tetapi setiap dari kita pernah merasakan kasih keselamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karenanya ketika Yesus sang juru selamat itu akan datang kembali ke dunia ini, maka sudah semestinya kita akan menyambut kehadirannya dalam sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur yang penuh. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan bukan sekedar sambutan yang meriah dan menarik, sama halnya ketika kita sedang berkunjung ke sebuah perbelanjaan di mana ada begitu banyak ornamen-ornamen, pernak-pernik atau hiasan indah dan berbagai macam hadiah atau berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Bukan. Sambutan sukacita yang ingin kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus selama ini telah memberikan waktu kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 15 tadi, saya ulang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara terkasih, persembahan syukur apa yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan saat ini? Petrus mengingatkan kita bahwa bukan benda berharga yang Tuhan inginkan dari kita sebagai persembahan syukur kita. Akan tetapi Tuhan menginginkan persembahan syukur dari sikap hidup kita yang benar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebuah sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan yang senantiasa mesti harus kita usahakan sepanjang hidup kita. Selagi kita masih diberi waktu,
selagi kita masih diberi kesempatan, harus kita pergunakan untuk menunjukkan sikap hidup yang benar menurut kehendak Tuhan. Mulai dari berbalik dari sikap hidup yang lama ke dalam sikap hidup yang baru melalui pertobatan, menjaga dan memelihara diri dalam sikap hidup takut akan Tuhan, memperlakukan dengan benar setiap orang yang kita jumpai, meskipun orang tersebut memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, meskipun dia dalam kondisi keterbatasan, baik fisik, mungkin dalam segi ekonomi, tingkat sosial. Kita harus mau menyambut, menerima, menghargai mereka sebagaimana Kristus yang juga mau menerima orang-orang yang saat itu tersisih. Itulah cara kita mempersembahkan secara benar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan dalam bentuk harta benda, tetapi dengan gaya hidup, pola hidup, sikap hidup sebagai milik Kristus yang memiliki kebenaran. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika kita telah melakukan semuanya itu tanpa beban dan tanpa keinginan untuk mendapatkan balasan dari sesama kita ataupun dari Tuhan, maka sukacita kita akan semakin penuh, dan sukacita itu pun akan mengalir. Tidak kita saja yang menikmati, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini akan menolong kita sedemikian rupa menyambut Tuhan. Tuhan mencintai ketulusan, kesungguhan, dan kebenaran. Karenanya, mari kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya dapat menyambut kehadiran Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Dalam Kristus
Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, melalui persekutuan doa yang pertama di masa Advent dan Natal tahun 2020 ini, kami mendapat pengajaran bahwa jika kami sebentar akan menyambut kehadiran Tuhan, baik itu perayaan Natal tahun 2020 maupun juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kami Engkau ingatkan supaya dapat menyambut dengan sukacita dan kami dapat mempersembahkan hidup kami yang setuju dengan kehendak-Mu, bukan dengan harta benda, tetapi dengan ungkapan syukur, dengan menunjukkan ketulusan, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk nasihat dan pengajaran-Mu. Bila Roh Tuhan menuntun kami dan menguasai kami, sehingga Natal tidak hanya dalam wujud pesta pora, tapi juga dapat kami lakukan meskipun sederhana, namun berdampak besar bagi sesama, melalui cara hidup kami yang senantiasa meneladani pada Kristus, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui cara hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.